Selamat pagi Ibu Bapak, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik, serta memungkinkan kita memasuki pagi yang baru. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan dari Kejadian 31 ayat 5-7. Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudaraku, Yakub adalah menantu Laban karena menyunting Lea dan Rahel sebagai istri pertama dan keduanya. Tapi perlakuan Laban atas Yakub lebih mencerminkan relasi tuan dan hamba. Laban telah melakukan berbagai kecurangan dalam pemberian upahnya. Besaran upah disunat dari jumlah yang semestinya. Berpuluh tahun praktek kecurangan itu terjadi. Laban telah dibutakan hati nuraninya demi harta kekayaan. Ia berambisi ingin semakin kaya. Betul, berhasil. Jumlah ternaknya semakin banyak. Sayangnya, salah satunya bersumber dari hasil tindakan kecurangan atas menantunya sendiri. Relasi mertua menantu ini sama sekali tidak mencerminkan relasi kasih sayang. Mertua lebih banyak memeras atau mengeksploitasi menantunya sendiri. Tentu saja ada titik batas kesabaran Yakub. Ia bersama kedua istrinya akhirnya sepakat meninggalkan Laban. Cukup sudah menanggung perilaku curang dan keserakahan Laban mertuanya. Menantu dan anak-anak bulat tekadnya meninggalkan Laban. Mereka melarikan diri dari rumah Laban. Sudah hilang kesabaran menghadapi mertua dan ayah yang kemaruk harta. Sudah saatnya Yakub mengajak Lea dan Rahel pulang. Meski pada waktu itu relasi Yakub dan Esau belum pulih. Tapi yang penting keluar lebih dulu dari lingkungan rumah Laban. Saudaraku, rupanya relasi mertua menantu tidak selalu serasi dan harmonis. Hingga kini pun relasi kurang sehat itu dapat ditemui. Ada mertua yang dianggap terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Padahal dengan berumah tangga, orang tua harus tahu batas. Mana yang boleh dan tidak boleh orang tua ikut mengaturnya. Ada keluhan yang menandakan mertua terlalu jauh mengatur atau mendikte.
kekurang rukunan, relasi mertua dan menantu sudah merupakan gejala yang dapat mudah ditemui. Sampai-sampai ada guyonan. Konon ada pertanyaan berikut. Siapa perempuan paling bahagia di dunia? Maka jawabnya adalah Hawa. Mengapa? Karena Hawa tidak punya mertua. Saudaraku, relasi menantu dan mertua hendaknya mencerminkan relasi dua orang yang saling mengasihi. Mertua melihat menantunya bukan untuk mendapatkan keuntungan, terselubung atau terbuka. Jika kita punya menantu, dia harus diperlakukan tidak kurang sebagai anak. Karena menantu itu adalah belahan hati dari anak kita. Sayang sekali, Laban gagal mempraktekkan hal itu. Ia melihat menantu bagai buruh, diperas tenaganya untuk menarik keuntungan sendiri. Bukan memandangnya sebagai sosok anak yang patut dikasihi, yang patut diberi kemakmuran. Demikian juga di mata Laban, anak diperlakukan seperti properti, bisa diberikan kepada seseorang yang mau bekerja padanya. Saudaraku, demikian juga sebaliknya ada saja kasus menantu yang memoroti mertuanya yang kaya. Dengan cerdik, tapi sayangnya malas. Justru si menantu hidup berteduh pada kekayaan mertua, tanpa mau bekerja keras. Ini pun bentuk eksploitasi. Memanfaatkan orang yang harusnya dihormati. Bukan malah jadi objek meraih keuntungan pribadi. Saudaraku, dalam menjalani hidup perkawinan, maka suasana bahagia juga ikut ditentukan relasi mertua dengan menantu. Kiranya pagi ini kita membangun sikap saling hormat, saling mengasihi, saling menghargai, menjadi bagian nyata dalam hidup kita. Sehingga mertua tidak mengeluh terus tentang anak menantunya. Atau juga sebaliknya, mertua tidak kecewa dengan sikap dan perilaku menantunya. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami pada pagi ini menjadi mertua atau menantu yang menaruh hormat dan cinta kasih sejati satu sama lain dalam relasi sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.